Hai, sahabat Jakarta Menyapa, ketemu lagi bersama saya, Sami Bastian, di acara yang ditunggu-tunggu, podcast Sahabat Jakarta Menyapa. Pada kesempatan kali hari ini, saya sudah kedatangan tamu istimewa, anak muda, yang punya banyak prestasi, punya banyak kegiatan, dan yang jelas menginspirasi. Nah, siapakah tamu kita di Jakarta Menyapa untuk episode kali ini? Di studio sudah ada Saudari Sandika Dewi Rosalini. Nyontek dulu takut ada yang salah. Sudah aman Pak, aman ya? Saya sudah aman. Apa kabarnya Anda? Alhamdulillah baik, senang sekali. Terima kasih untuk sahabat Jakarta Menyapa. Yes. Karena hari ini aku bisa hadir di sini dan kita bisa ngobrol banyak hal. Oke, ini kalau mau mendatangkan Sandika itu harus melalui hal-hal yang sangat rumit ya. Baru hari ini tidak melewati lembah Ninja Hattori itu. Jadi akhirnya and finally Sandika bisa hadir di Jakarta Menyapa, nemenin Semi dan juga sahabat Jakarta Menyapa. Ini Anda sangat luar biasa, prestasi Anda, terus kemudian pencapaian Anda. Karena saya melihat Anda dari nol sekali, terus akhirnya sekarang menjadi seseorang yang bisa, boleh dibilang, menginspirasi anak-anak muda zaman now. Oke, Sandika sebagai seorang young entrepreneur dan juga public harus gitu speaker. Ya, Pak? Karena gue kagum sama orang-orang yang punya skill entrepreneur itu. Oke, San, kalau boleh tahu, bermula atau kenapa lu memilih jalur seperti ini dan bisa menjadi Sandika yang sekarang? Itu asalnya gimana sih, San? Oke, tapi mungkin sebelumnya gue mau sapa para sahabat Jakarta Menyapa dulu ya. Halo sahabat Jakarta Menyapa, senang banget di sini. Gue Sandika bakalan ngobrol banyak hal dan mudah-mudahan sesuai dengan temanya ya, Wak ya. Menginspirasi. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi apa namanya? Mohon maaf tadi pertanyaannya apa? Kan orang kayak gini nih. Oke. Tadi pertanyaannya adalah awalnya dari mana? Yes. Gitu ya. Oke. Suka mancing deh kadang-kadang. Untung gue fokus ya kan. Gimana, San? Siap. Jadi awalnya itu kan sekarang alhamdulillah banyak orang yang mengenal gue sebagai seorang. Ini ngomongnya gue lo nggak apa-apa ya? Oh, it's okay. It's okay ya, fine ya podcast ini ya. Oke. Pakai bahasa kalbu juga nggak apa-apa kok di sini. Takutnya kita berdua doang. Ada subtitlenya. Oke, lanjut Ibu. Nah, jadi gue tuh dulu awalnya sebelum dikenal sebagai seorang yang entrepreneur atau seorang pebisnis gitu ya, gue tuh dulu awal karir gue adalah gue sangat passionate di dunia komunikasi anyway, public speaking dan lain-lain. Gue tuh mengawalinya dari SMA. Jadi pas lagi SMA itu pertama kali terjun jadi MC disuruh gitu ya, terus kayak gue tiba-tiba langsung suka gitu sama MC ini. Akhirnya pada saat SMA gue berpikir bahwa oke, gue once kayaknya gue kuliah di komunikasi deh gitu. And then pas kuliah gue ternyata keterima di komunikasi, dan setelah gue kuliah di komunikasi gue jadi penyiar radio kampus dan lain-lain. Akhirnya gue punya mimpi tuh pada saat kuliah gitu, kayaknya gue seru deh kalau one day gue bisa punya sekolah public speaking sendiri. Ternyata kecintaan gue di dunia komunikasi itu it's not only about how to become MC, terus kayak misalnya radio announcer gitu, tapi ternyata gue juga suka berbagi, gue suka ngajar gitu. And then singkat cerita, ternyata setelah gue berkarir di MC, and then gue pernah jadi MC Asian Games juga dan lain-lain, di 2016 mendirikan bisnis gue gitu. Jadi sebelum gue mendirikan bisnis gue ini, sebenarnya dulunya gue juga udah punya banyak pengalaman berbisnis, jatuh bangunnya sangat luar biasa. Gue pernah ditipu sampai berapa puluh juta, hampir 50 juta by the way, duitnya nggak balik gitu kan dan lain-lain. Tapi gue nggak berhenti. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa ketika kita punya mimpi and then lo setting mimpi lo gitu, kalau lo nggak punya trigger why lo harus mewujudkan mimpi ini, itu kayak nggak greget gitu. Kayak gue ngerasa hidup gue harus punya tujuan. And then ketika gue men-setting tujuan hidup gue adalah one day gue mau punya sekolah public speaking sendiri, gue mau jadi young entrepreneur. Gue rasa kayaknya kalau cuman jadi MC doang buat gue ya, kayak cuman jadi MC aja dan lain-lain, nggak ada value yang
karena gue ingin hidup gue tuh bisa bermanfaat gitu loh buat banyak orang. Gue harus punya value dalam diri gue. And then di 2016 gue membangun bisnis gue bernama si Speak Project ini, and then sampai sekarang deh. Yang dulunya orang kenal gue mungkin hanya sebagai seorang MC, public speaker gitu ya. Nah ketika Speak Project ini awalnya juga sama. Speak Project awal berdiri itu banyak banget sebenarnya penolakan ya. Artinya kayak banyak orang yang nggak percaya sama bisnis yang gue jalanin. Orang banyak yang bertanya tentang kredibilitas gue, pemahaman gue tentang di dunia komunikasi. Walaupun gue sudah merintis itu sejak SMA, kuliah di komunikasi, dulu pernah dapat beasiswa full 100% ikut kursus di dunia public speaking, MC, presenting dan lain-lain. Ternyata itu nggak cukup gitu. Maksudnya nggak cukup, ternyata hal-hal kayak gitu orang juga kayak nggak peduli. Tapi gue buktiin dengan gue bekerja keras sih, bekerja, memberikan pembuktian kepada orang-orang. Ya udah akhirnya si Speak Project ini berjalan sampai sekarang, dan akhirnya sekarang orang mengenal gue sebagai seorang pebisnis. Gitu. Wow, what inspiration person ya. Amin, mudah-mudahan. Nih San, gue tertarik banget sama lo tadi sempat mention kalau ternyata banyak orang di luar sana yang meng-underestimate-kan lo dulu nih waktu lo nothing banget, belum membangun apapun sampai lo ketipu. Di bold ya, Wak. Terima kasih. Kan? Ini pembuktian kalau sekarang lo nggak bisa disepelein ya kan. Sesuai dengan topik kita untuk hari ini di episode kali ini, meraih mimpi siapa takut ya kan. Nah San, gimana cara lo membuktikan sama masyarakat, sama orang-orang terdekat lo, apalagi sama orang-orang yang mungkin haters ya sebutannya ya, yang anggap lo tuh bisa nggak sih, caranya versi Sandika tuh seperti apa San? Bahkan dulu orang yang tidak mendukung gue sebagai seorang MC lah contohnya ya, jadi MC, public speaker, and then jadi pebisnis, itu lingkungan terdekat gue sendiri, keluarga sendiri sebenarnya ada penolakan yang luar biasa. Kayak gue waktu itu gue mimpi gue kepengen A gitu ya, terus keluarga gue kepengennya kayak lo jadi B aja gitu. Karena mereka berpikir, kalau gue sih sekarang gue menganggapnya adalah mungkin mereka belum paham tentang profesi yang gue jalani. Karena di keluarga gue itu nggak ada yang jadi MC, penyiar radio di dunia komunikasi. Kalaupun ada, mereka adalah seorang pebisnis yang let's say kontraktor gitu-gitu loh, yang emang udah jelas-jelas, atau ada yang jadi dokter, sesuai dengan background pendidikan ya, PNS, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya pas gue kayak nih si Sandika muncul dengan profesinya sebagai MC, terus dia mendirikan sekolah public speaking, kemudian dia menjadi seorang communication trainer, itu tuh kayak sesuatu yang baru buat mereka. Dulu gue nganggapnya kayak, kok lo nggak support mimpi gue sih? Nah cara gue adalah ya udah, gue waktu itu sempat kayak bikin janji sebenarnya sama bokap gue gitu kan, nazar ya. Nazar KDI atau Rizky Nazar? Nazar Pak itu. Oh Nazar ya, Jadi gue sempat bilang waktu itu sama bokap gitu ya, kayak gue bilang, Pak kasih aku kesempatan 2 tahun untuk membuktikan. Kalau memang 2 tahun aku nggak bisa buktiin, ya udah gue bakal leave this job gitu, dan gue bakal ngikutin kemauan bokap gue apa gitu. Tapi ketar-ketir tuh, jujur aja kayak 2 tahun anjir gue harus bisa bukti ya, gitu kan. Kalau enggak gue beneran ini gitu kan. Walaupun pada saat itu mungkin pada saat itu bokap gue berat hati ya. Kalau gue mengambil positifnya, kenapa mungkin pada saat itu keluarga khususnya bokap kurang mensupport lah ya, bukan tidak mensupport tapi kurang mensupport karena tadi edukasi pertamanya kurang gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya dia kepengen, karena kan gue anak pertama perempuan lagi kan, dia kepengen anak pertama perempuannya itu sebenarnya one day hidupnya nggak susah. Intinya tuh itu sebenarnya, dan bisa jadi contoh adik-adik lo juga kan. Yes, intinya itu sebenarnya benar tujuannya, tapi mungkin ya itu tadi kurang teredukasi apa dan lain-lain. And then ketika gue membuktikan, walaupun gue harus, jadi gue setiap abis nge-MC ini Sam dulu ya awal-awal kayak gue bilang, Pak aku abis nge-MC gini, apa tuh MC kayak nggak penting apa dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi gue ya udah, gue banyakin berdoa aja. Gue waktu itu berdoa kayak gue bilang, ya Allah tolong tunjukin kalau profesi yang gue ambil ini memang rezekinya di sini dan lain-lain, tolong tunjukin. Akhirnya niatnya gue benerin. Nah ini penting banget sih kayak buat anak-anak muda mungkin di luaran sana yang ngerasa kayak yang ngerasa kontra dengan orang tua ya, pilihan karir mereka, mungkin si anak pengennya mimpinya jadi A tapi orang tua pengen maunya jadi B. Karena gue berpengalaman, karena gue mengalami, jadi poinnya adalah bukan gimana lo yang paling benar sih,
Tapi pada akhirnya gue menjalaninya gini, ya udah gue mencoba untuk mencoba untuk membuktikan mimpi-mimpi gue dengan gue bekerja secara maksimal, tapi gue juga harus bisa memenuhi maunya orang tua gue apa. Misalnya dia mau anaknya itu, kamu walaupun bekerja di luar kamu bantuin orang tua. Misalnya yang simple gitu, balance. Walaupun sebenarnya mungkin awal ini anak bener nggak sih kerjanya di luar dan lain-lain. Nah tapi ketika akhirnya gongnya itu di tahun 2018. Jadi 2018, jadi Speak Project tuh udah berdiri 2016. 2016-2017 itu tuh gue bener-bener terseok-seok banget deh membangun bisnis gue sendiri. Di 2018 tuh puncak dimana akhirnya bisnis gue mulai bertumbuh, bangkit, karir gue di MC dan public speaker juga mulai ini, dan alhamdulillah dapet ridho dari bokap gue gitu ya, khususnya dari orang tua gue. Dan ridonya tuh dari mana? Karena pada saat itu gue MC Asian Games, for the first time bokap gue mau melihat anaknya nge-MC gitu. Jadi gue ngebujuk bokap gue untuk support kerjaan gue tuh bertahun-tahun sebenarnya. Tapi dengan cara yang santun ya. Maksudnya nggak yang jangan melawan. Iya, jangan melawan, kayak jangan yang kayak ini nih pilihan gue paling benar. Nah, itu juga salah sebenarnya. Istilahnya soft skill lah ya. Jangan hard skill kita pakai. Soft skill dan soft selling ya, gitu. Of course. Nah, jadi abis itu for the first time bokap ngelihat gue nge-MC di Asian Games. Abis itu dia langsung ngomong sama gue, kayak dia bilang, ternyata kamu suaranya bagus juga ya, dan kamu ternyata MC-nya oke juga. Oke deh, kalau gitu papa bakalan support kamu. Wow, itu luar biasa menurut gue. Dan akhirnya dari situ gue makin, yang tadinya gue berlari mengejar mimpi gue gitu ya, gimana caranya sih bisnis gue bertumbuh dan lain-lain. Karena ada dorongan dari keluarga gue sendiri, kayak karena gue disupport, akhirnya gue larinya makin kenceng. Nah, larinya makin kenceng. Speak Project yang dulunya bisnis gue yang tadinya tuh sifatnya community ya awalnya, di 2019 akhirnya gue bisa melegalkan bisnis gue menjadi PT. Akhirnya punya perusahaan di 2019. Kita akan bahas nanti PT-nya ya kan, karena kalau ngomong sama orang yang doyan ngomong, jadi gue gaji buta ya. Iya benar. Itu udah banyak banget. Alhamdulillah saya bisa kontrol pelan-pelan ya. Alhamdulillah banget ya. Jadi kalau ngomongin masalah Sandika, itu kita tidak afdol kalau tidak membahas tentang achievement-nya. Habis ini kita akan bahas achievement-nya sampai akhirnya Sandika bisa membuat PT sendiri. Wow, seperti apa kisahnya? Tetap di Jakarta Menyapa. Sahabat Jakarta Menyapa, masih bersama saya Bastian, dan tamu istimewa kita hari ini Sandika, selaku young entrepreneur dan juga public speaker. Nah, tadi kita masih membahas tentang perusahaan yang akhirnya lo bangun dengan kerja keras lo dan finally mendapatkan restu dari orang tua. Betul. Ya kan? Gimana ceritanya dan bagaimana perasaannya? Mimpi yang selama ini lo idam-idamkan akhirnya terrealisasi. Jadi di tahun 2018 tadi ya, setelah Asian Games itu ceritanya gue ikut kompetisi dari Kemenpora. Kompetisinya itu namanya Pemilihan Pemuda Inspiratif. Dan di kompetisi itu gue juga membawa nama Speak Project, dan gue membawa ide ide sosial namanya Speak Disability Academy, yang akhirnya sekarang itu jadi bagian CSR programnya di Speak Project ya kan. Dan ternyata ide yang gue bawa, Speak Disability Academy powered by Speak Project, itu mendapatkan apresiasi dan gue memenangkan kompetisi tingkat nasional di tahun 2018 itu. Nggak cuma itu aja, tapi gue juga mendapatkan apresiasi dari Kemenpora juga, masuk yang top 100 wirausaha muda pemula. Dari situ akhirnya semua tuh kayak jadi benang merah yang saling berkesinambungan. Kompetisi yang gue ikutin itu juga untuk mendorong bagaimana akhirnya bisnis gue ini bertumbuh. Dan akhirnya di bulan Juli ya kalau nggak salah, gue lupa sih antara Juli atau September, and then gue memutuskan untuk ini saatnya untuk membangun perusahaan. Jadilah akhirnya perusahaan itu bernama PT Sinergi Kreasi Top. Nah, di PT Sinergi Kreasi Top itu di bawahnya ada beberapa brand. Salah satunya si Speak Project ini yang bergabung di perusahaan itu gitu. Wow. Itu di usia lu berapa kalau boleh tahu, San? Berapa ya?
Wah, Itu saya ini 2018. kurang ngajar nih. Bahas-bahas usia. Kayaknya aku masih 20-an sih. Terima kasih loh. Tapi emang bener 20-an ya. 20-an something. Kurang 2 tahun lagi 30. Enggak sih, enggak sampai. Enggak Pokoknya ya? 20 berapa ya gue lupa 25, sih. 26-an. 26 kayak 26 27 deh kayaknya gue lupa. Wow, mungkin boleh nggak dibagi tips dan juga triknya mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana yang pengen hebat seperti Sandika, yang tadi lo sempat nge-mention juga di awal lo pernah mendapatkan rejection, bahkan restu dari orang tua pun lo nggak dapet gitu kan, lo diremehkan sama orang terdekat lo dan juga sama teman-teman di sekitar lo. Tipsnya apa biar sampai sekarang tuh bisa kuat mendapatkan rejection, lo tetap strong gitu Son? Oke, sebenarnya gini sih. Hal yang gue yakini adalah bahwa sebenarnya di dunia tuh tempatnya diuji. Gue banyak banget membaca cerita-cerita orang sukses, khususnya para pebisnis-pebisnis gitu ya. Mereka itu mengalami rejection yang luar biasa. Mereka tidak akan mengalami rejection yang luar biasa atau penolakan-penolakan itu sampai akhirnya mereka bisa di titik tertentu. Karena sebenarnya untuk menjadi seorang pebisnis atau yang entrepreneur itu perjalanannya nggak mudah, Sam. Gitu. Karena kalau tiba-tiba kayak lo dikasih, oke, lo dijadi entrepreneur dan segala macam, once lo ketika ada permasalahan dalam bisnis lo nggak akan bisa nyelesain itu, karena sebenarnya gini, pada akhirnya membangun bisnis itu adalah menyelesaikan sebuah permasalahan, how to solve the problem sebenarnya. Jadi tadi kalau dibilang menjadi hebat, mungkin bukan hebat kali ya bahasanya, lebih kayak bagaimana lo bisa mengempower, bagaimana lo sebagai perempuan bisa memberdayakan. Gue sangat yakin bahwa sebagai perempuan kita tuh wajib pinter, gitu. Ini opini gue ya. Jadi lu meninggalkan mindset culture-nya mostly ya culture-nya Indonesia gitu ya? Yang kayak perempuan di dapur aja. Oh enggak, gitu gue sangat menolak itu. Kenapa? Karena ketika gue menyelami di dunia bisnis, and then gue aktif juga di komunitas UMKM dan gue menjadi salah satu pengurusnya di situ juga di komunitas UMKM ini, gue menyadari bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama bagi generasi-generasi berikutnya. Setuju. Jadi kalau misalnya kita nggak pinter, kita nggak add knowledge, kita nggak maksudnya improve skill gitu. Ya nanti kalau lo let's say gitu ya berkeluarga and then lo punya anak gitu, siapa yang ngajarin kalau bukan kita sendiri? Sebenarnya itu, dan itu untuk bekal terus. Misalnya kalau ada statement ya nanti kan gue bisa aja nih, kayak misalnya kalau udah berumah tangga gue bisa hire orang ini untuk ngajarin anak gue dan segala macam, itu beda cerita. Tapi buat gue adalah gue kepengen sebagai seorang perempuan ya gimana, karena gini, ketika kita hidup berdampingan dengan suami kita kelak nanti gitu kan ya, lo nggak bisa kayak mengharapkan hanya yaudah nih suami gue dia tanggung jawab segala macam karena dia kepala rumah tangga. Iya itu benar, tapi kita nggak pernah tahu kita tuh hidup berdampingan tuh sampai kapan, kayak gitu sih. Jadi dan gue sepakat dengan quotes yang manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bisa saling, hidupnya itu bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi keyakinan itu yang gue yakini sampai sekarang, kayak gitu. Wow, luar biasa sahabat Jakarta Menyapa. Nanti kita akan ngebahas lagi, kita akan ngebahas tentang achievement-nya Sandika yang luar biasa. Tadi kan sudah ada Pemuda Inspiratif Nasional tahun 2018 dari Kemenpora, top 100 wirausaha muda pemula juga. Nah, nanti Sandika juga akan menceritakan kenapa lu bisa mendapatkan beasiswa Future Female Business School dari UK Indonesia Tech Hub, right? Dan Best Nomination Cerita Terbaik, Dare to Shine and Inspire Real Me Van Story. Gila. Apa tuh? Aku juga baru mendengar ya kan? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Jakarta Menyapa. Tema kita Tema kita hari ini adalah, habisnya kayak ngelihatnya malam. Ya kan, kayak wow, karena ruangannya ini kayak gelap-gelap gimana, jadi kayak kesannya malam gitu kan. Betul. Padahal ini nggak tahu ini siapa malam. Betul. Tema kita hari ini adalah meraih mimpi kenapa takut.
ya kan. Nah, San, tadi kita akan ngebahas tentang achievement lu yang lainnya, walaupun sebenarnya banyak banget, tapi di sini yang dapat contekannya nih dari tim kreatif ya. Berikutnya adalah dapat beasiswa Future Female Business School dari UK Indonesia Tech Hub, dan juga Best Nomination cerita terbaik Dare to Shine and Inspire Realme Fan Story. Boleh nggak di-spill sama sahabat Jakarta Menyapa, apa sih ini penghargaan, San? Dan kenapa lu dapat ini? Jadi sebenarnya kalau Future Female tuh bukan penghargaannya, jadi itu kayak program fully fund alias beasiswa bagi para pelaku bisnis perempuan gitu di Indonesia. Jadi sebenarnya Future Female itu tuh ada di banyak negara, dia pusatnya itu ada di Inggris gitu. Jadi Future Female ini tuh semacam kayak platform untuk memberdayakan para pelaku pebisnis ya, pelaku UMKM atau pelaku pebisnis perempuan di berbagai negara. Nah, akhirnya si Future Female ini kerjasama dengan UK Indonesia Tech Hub, mereka ada program Future Female Business School. Future Female Business School ini tuh program 3 bulan di mana kita kayak belajar diperuntukkan untuk para pebisnis perempuan yang pengen mengimprove atau skill kita khususnya di bisnis, karena sebenarnya menjadi seorang pebisnis itu tuh nggak bisa kayak kita jalan sendirian, walaupun mungkin kita single founder atau foundernya ada yang berdua, bertiga dan lain-lain, tetap menjalankan bisnis itu tuh kayak sekolah menurut gue, kayak belajar. Lo harus tahu position your business position tuh ada di mana, apakah lo di bootstrapping, early stage atau di middle dan lain-lain. Nah, gue ikut program itu karena gue ingin bisnis gue bertumbuh, bukan guenya yang bertumbuh, tapi bisnis gue. Karena ketika bisnis bertumbuh, semuanya akan bertumbuh. Gue bertumbuh, tim bertumbuh. Gue punya mimpi, one day tim gue ini bukan gue yang hebat, tapi tim gue juga harus hebat gitu. Mereka akan mencapai di level-level tertentu. Itu mimpi gue sebenarnya. That's why gue ikut di program Future Female Business School. Kita sesama perempuan saling memberdayakan gitu. Jadi kayak once ketika lo lagi males ngejalanin bisnis, lo tuh kayak punya temen gitu loh. Kayak di FFBS tuh kita alumninya banyak banget. Bahkan kita ada dari negara lain gitu kan. Lo menambah wawasan bisnis secara global gitu. Nah, kalau yang tadi best nomination ya, cerita terbaik itu apresiasi yang dikasih dari Realme Fans. Jadi brand Real ini nggak apa-apa ya nyebutinnya, karena kan ini achievement kan maksudnya. Jadi si brand Realme itu mereka kayak mencari para Realme fans yang memang memiliki cerita-cerita inspiratif dari berbagai bidang. Nah, khususnya gue tuh mereka pada saat itu mencari sosok perempuan gitu ya, sosok perempuan yang menginspirasi, aktif, bisnisnya tuh go digital gitu ya. Terus bagaimana secara pemikiran itu breakthrough dan visioner dan lain-lain. Sebenarnya gue juga bersaing pada saat itu, ada ratusan orang yang ikut di this competition. Akhirnya gue yang terpilih. Jadi dari ratusan itu yang kepilih ada 5, salah satunya gue. Jadi gue itu mendapatkan best nomination cerita terbaik gitu sih. Dan gue nggak pernah terbayangkan dan gue tidak pernah terfikirkan bahwa apa yang gue mulai, seorang Sandika SD-nya di Jember, Jawa Timur, kota yang tidak dikenal orang dulu sebelum ada GFC. Terus akhirnya pindah ke Jakarta, gue sekolahnya di boarding school 6 tahun, and then gue sekolahnya nggak pinter, gue nggak jago akademik, gue nggak pernah dapet 3 besar atau 5 besar ranking 5. Tapi gue bisa membuktikan bahwa gue dengan berbekal mimpi dan memiliki tujuan hidup yang jelas, akhirnya gue bisa menjadi seorang yang entrepreneur. Gue nggak pernah dapet juara di kelas, tapi akhirnya gue punya bisnis di bidang pendidikan dan pelatihan. Dan akhirnya gue sadar bahwa ada banyak banget. Gue menjadi seorang pebisnis nggak cuman niat gue nggak untuk memperkaya diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain, memberikan dampak sosial atau dampak positif yang menyeluruh buat orang lain, memberdayakan sesama perempuan, terus ngajarin ke teman-teman UMKM untuk ayo kita naik kelas bareng-bareng gitu ya. Terus dan gue karena bisnis gue di bidang pendidikan, akhirnya gue merasa bahwa kita sepertinya harus punya pemikiran yang terbuka bagaimana kita membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Dan karena gue sangat
suka dengan dunia komunikasi dan lain-lain, gue merasa bahwa kayaknya nggak semua orang deh bisa mendapatkan pendidikan atau pelatihan layak. That's why Speak Disability Academy hadir untuk memberikan program pelatihan pemberdayaan bagi teman-teman disabilitas secara gratis melalui pelatihan. Agar apa? Agar mereka memiliki pendidikan yang layak, karena itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang baik. Gitu. Oke, wow. Nah, ini kalau misalnya sahabat Jakarta Menyapa belum tahu, tadi pada saat break, commercial break, Sandika sempat cerita bahwa ini unique sellingnya dari Sandika dan juga tim nih. Kalau ternyata nih perusahaan yang Sandika bikin sekarang itu mostly adalah perempuan. Apakah ini salah satu advokasi lu yang pengen memperdayakan perempuan, atau memang kebetulan lu dapet rekan-rekan kerja tim lu itu perempuan, atau gimana, San? Sebenarnya mix ya kali jawabannya. Jadi bukan salah satu di antara dua pilihan itu. Dua-duanya. Jadi gue tuh karena gue seorang leader ya, leader perempuan gitu. Ternyata menjadi leader perempuan itu tuh banyak hal yang gue dapetin gitu, insight-nya dan lain-lain. Kalau ditanya apakah ini kebetulan, pertama kebetulan sebenarnya. Terus yang kedua, gue tuh makin kesini ya, Sam, sering banget dilibatkan dalam diskusi-diskusi atau topik-topik kesetaraan gender. Dan gue akhirnya jadi tahu gitu bahwa beneran perempuan itu beneran lo harus bisa berdaya. Kenapa? Karena perempuan itu rentan sekali dengan diskriminatif. Terkadang kita perempuan tuh kayak, lu perempuan misalnya nih kerja di bidang teknologi ya gitu, kayak perempuan mah bisa apa, kenapa sih harus perempuan bisa apa dan lain-lain kayak gitu. Kita tuh perempuan bisa juga loh berdaya dan lain-lain, dan seharusnya kita tuh bisa setara bukan berarti kita mendominasi laki-laki, bukan, tapi lebih bagaimana kita bisa memberdayakan antar perempuan lainnya. Oke, sabar Ibu ya. Sepertinya agak sedikit emosi, sahabat tidak. Jakarta Menyapa ya. Saya ingin memberikan energi positif ya, untuk lainnya. Betul. Sepertinya agak berapi-api karena Sandika ini pengen membuktikan bahwa perempuan juga bisa berkarya dan juga maju ya. Oke, setelah ini kita akan membuktikan lagi nih seperti apa hebatnya perempuan asal Jember ini ya. Tetap di Jakarta Menyapa. Jakarta Menyapa, segmen terakhir bersama Sandika, sang young entrepreneur dan juga public speaker yang punya banyak achievement, terus banyak pengalaman juga. Iya, banyak kisah dukanya juga sebenarnya. Iya, benar. Padahal ini nggak minta di vote ya. Tapi Anda kayaknya kisahnya bener-bener dari nol banget ya, San ya. Iya, enggak sih. Mungkin Anda berlebihan. Iya, enggak. Sesuatu yang berlebihan akan mendapatkan engagement yang sangat luar biasa. Tapi di sini nggak ada ya, guys. Oke, tadi di segmen sebelumnya lu mention kalau misalnya lu pengen menjadikan wanita-wanita khususnya di Indonesia punya value. Nah, value yang seperti apa yang lu maksud di sini, San? Oke, value yang dimaksud adalah bagaimana perempuan itu bisa mandiri, kemudian dia bisa peduli juga dengan lingkungan sekitarnya. Bukan cuma aplikasi yang dilindungi dan dipeduliin ya. Bukan. Itu aplikasi peduli lindungi ya. Terus kemudian kreatif gitu dan tahu perannya sebenarnya. Karena perempuan itu kan dia memiliki beberapa peran ya, misalnya kalau statusnya belum menikah mungkin perannya apa gitu, ada tanggung jawab dengan keluarga, orang tua dan lain-lain, perannya ketika menjadi istri, perannya ketika menjadi ibu dan lain-lain. Nah itu jangan sampai lupa gitu. Tapi value-value yang lain itu tadi harus mandiri. Kenapa sih perempuan itu harus mandiri? Kenapa perempuan itu harus pintar gitu? Karena kita yang akan melahirkan generasi-generasi bangsa. Kalau perempuan itu nggak pintar, bagaimana generasi kita selanjutnya kan gitu? Karena kan katanya nih ya 2045 itu kan kita masuk ke bonus demografi. Jadi kalau bukan kita sebagai agent of change, ya siapa lagi? Nah selain itu juga kenapa value-nya harus mandiri? Karena perempuan itu tadi di segmen sebelumnya gue sempat bilang bahwa rentan dengan diskriminatif dan hal-hal lainnya. Supaya kita bisa melindungi terhadap diri kita sendiri dan melindungi para perempuan-perempuan di luar sana dan terhindar dari diskriminatif itu tadi gitu. Jadi kita punya satu statement atau value yang baik agar kita tuh bisa dinilai bahwa kita tuh sama loh. Kita tuh makhluk
makhluk Tuhan yang sebenarnya sama, cuman yang membedakan kita adalah peran dan tugas tanggung jawab kita, seperti itu. Bukan 30 detik dari sekarang ya. Sudah lebih dari 30 detik Anda menjawab. Nah, ini berhubung segmen terakhir nih San, mungkin teman-teman sahabat Jakarta Menyapa ada yang pengen meraih mimpi sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan atau sesuai dengan passion, apalagi perempuan-perempuan hebat di luar sana yang notabene kayak sudah mundur dulu mendapatkan rejection. Nah, ada nggak tips dari seorang Sandika agar perempuan-perempuan muda atau mungkin cowok-cowok laki-laki yang punya mimpi, yang punya passion juga terus kejar mimpinya biar tetap tercapai? Oke, jadi ini based on my experience saja ya. Of course, masa lu mau ngadi-ngadi sih? Kan nggak mungkin. Nggak, ya, Pak, kan? Takutnya kan textbook kan. Iya, nggak, ini based on my experience saja. Nggak ada teks di sini kecuali gue ngetek. Lanjut ya durasi. Iya, bisa. Jadi sebenarnya bahwa benar ketika ada statement pengalaman paling berharga itu adalah guru paling berharga itu adalah berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi kalau menurut gue, gimana caranya lo bisa mewujudkan mimpi lo? Pertama, lo mesti kerja keras, and then lo belajar, lo bernetworking, dan yang paling penting dari semuanya, skill lo bisa cari, and then networking lo bisa cari. Tapi yang paling sangat penting dibutuhkan ketika kita ingin melakukan self development adalah apa? Adalah attitude. Dan percayalah, ketika mungkin di luar sana nih anak-anak muda gitu ya, sahabat Jakarta Menyapa, ada kontradiktif dengan keluarga dan lain-lain, itu semuanya bisa kok dikomunikasikan gitu. Jangan merasa bahwa kita sekarang hidup di zaman yang serba canggih. Orang tua kita misalnya dulunya nggak akses informasi yang terbatas tuh, kayak nggak update nih nyokap bokap apa dan segala macam. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena sebenarnya mereka memang kita sebagai anak sih yang harus kayak belajar untuk nurunin ego dan belajar untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan semua dengan baik, dengan santun gitu ya. Dan juga bikin prioritas. Jadi tidak hanya menjalankan bisnis yang ada bisnis plan ya atau rencana bisnis, tapi kita pun sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki di luar sana, buatlah tujuan hidupmu, tempel pakai sticky notes atau punya jurnal gitu ya, tulis target kita tiap tahun. Gue selalu menargetkan tujuan hidup gue as a personal sama tujuan bisnis gue. Jadi gue tuh setiap tahun kayak gue harus achieve ini kalau gue nggak achieve ini gue harus melakukan apa, dan gue harus ada value manfaat itu tadi. Jadi kalau lo nggak tahu tujuan lo mau kemana, bukan nggak bisa, tapi lo butuh support system yang baik. Bagaimana cara mendapatkan support system? Coba bergaulnya, maksudnya lebih luas lagi. Cari mentor ya, mentor kehidupan. Karena dengan lo punya mentor kehidupan, lo nggak sendiri. Kita manusia makhluk sosial. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Gue ada di posisi ini, duduk bareng Sami Bastian, host Jakarta Menyapa, ya kan? Gue nggak mungkin bisa duduk di sini tanpa dukungan dari banyak pihak. So gue sangat berterima kasih dengan berbagai macam ujian yang pernah hadir di hidup gue, dengan orang tua gue, dan yang akhirnya sekarang fully support 100, bahkan more than 100% dengan karya yang gue lakukan gitu kan. Karena dengan itu semua akhirnya gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Wis, pribadi yang unggul, cakap, dan juga luar biasa. Dan benang merah yang gue dapetin adalah teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan the power of affirmasi atau law of attraction itu sangat luar biasa ya San ya. Terbukti dari narasumber kita hari ini, dengan dari siswa Jember yang nggak bisa ngapa-ngapain dulu ya kan, dan nggak akan pernah terbayang bisa jadi seperti sekarang. Berkat mimpinya dia, afirmasinya dia, akhirnya bisa terrealisasi. Once again, thank you so much Sandika sudah mampir di Jakarta Menyapa. Luar biasa. Jakarta Menyapa dan Sami Bastian, host Jakarta sangat Menyapa. Menginspirasi. Well, sahabat Jakarta Menyapa, demikian Jakarta Menyapa untuk episode kali ini. Next episode pastinya Sami Bastian akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang lebih kece lagi. Jadi tetap stay tune, jangan sampai lupa subscribe di YouTube channelnya TVRI DKI Jakarta. Sampai jumpa.